kebangkitannya memberi kuasa dalam hidup kita, supaya kita mati bagi dosa dan hidup bagi Allah. Kuasa kemenangan salib Kristus harusnya nyata dalam hidup kita orang percaya hari ini. Setiap kita dalam hidup ini kita punya salib. Yesus berkata, barang siapa ingin mengikut aku, harus menyangkal dirinya. Menyangkal daging, keinginan hawa nafsu, keserakahan, kesombongan. Dan kita harus pikul salib kita. Apa salibmu hari ini? Mungkin salibmu penyakit bawaan. Mungkin fisik yang tidak sempurna. Mungkin pasangan yang tidak pernah berubah. Yang egonya terus menyalibkan kita. Mungkin salibmu, Anda tidak punya keturunan. Mungkin salibmu, Anda terlahir, Anda tidak pernah kaya. Mungkin salibmu, Anda diperlakukan oleh orang-orang di sekitarmu dengan tidak adil. Mungkin Anda punya orang tua atau pemimpin yang tidak sempurna. Bahkan mungkin salibmu adalah panggilan Tuhan dalam hidupmu. Tapi dengar baik, kuasa kebangkitannya ada dalam hidupmu. Terima kasih karena kebangkitanmu kami punya harapan hari ini. Karena kebangkitanmu kami tahu kami akan beroleh hidup kekal bersama dengan Tuhan. Kami percaya Tuhan, maut telah dikalahkan. Dan Kristus telah memberi pada setiap kami kemenangan. Sebenar firman-Mu ditaburkan. Berikanlah roh hikmat dan wahyu supaya kami boleh mengerti, memahami, dan menghidupi kuasa kebangkitan dalam hidup kami. Saya percaya yang lemah akan dikuatkan. Terima kasih Bapa. Menyerahkan setiap menit-menit ke depan ke dalam pimpinan Roh Kudus sepenuhnya. Biar Engkau yang berdaulat dan berkuasa dan bertahta di tempat ini. Kami memuliakan Engkau Tuhan. Di dalam nama Yesus kami berdoa. Amen. Silakan duduk kembali. Mohon sekali bantuannya untuk jemaat yang ada kursi kosong di sebelahnya, boleh bergeser ke tengah supaya ada bangku-bangku kosong di aisles, di pinggir, supaya teman-teman yang baru datang bisa maju ke depan. Kursi di depan juga masih bisa diisi 2 orang. Baik, saya ingin juga menyapa jemaat yang menonton ibadah ini live online dimanapun Anda berada. Selamat Paskah, selamat Paskah bagi kita semua. Haleluya, katakan sebelah kanan kirimu, selamat Paskah. Yeay. Filipi 3 ayat yang ke-10. Yang ku kehendaki ialah mengenal Dia dan kuasa kebangkitannya dan persekutuan dalam penderitaannya, di mana aku menjadi serupa dengan Dia dalam kematiannya, supaya aku akhirnya beroleh kebangkitan dari antara orang mati. Demikian firman Tuhan. Kalau kita ingin dibangkitkan, kita harus mengalami yang namanya kematian. Yesus mati 1 kali untuk menebus dosa-dosa kita. Dan karena kematiannya, hari ini kita semua diselamatkan atas segala dosa dan pelanggaran kita. Dan karena kebangkitannya, kita beroleh pengharapan akan hidup kekal. Bahwa maut telah dikalahkan. Dan kemenangannya diberikan kepada orang-orang yang menyerukan bahwa Dialah Mesias, Sang Juru Selamat. Jika Anda ingin mengalami kuasa kebangkitan Kristus dalam hidupmu, dengar baik. Mari belajar untuk mematikan keinginan dagingmu. Belajar untuk mematikan keinginan hawa nafsumu akan dosa. Mari belajar menyangkal diri. Yesus memberikan teladan dalam hidupnya. Dalam Matius 16 ayat 24. Kita baca sama-sama. Lalu Yesus berkata kepada murid-muridnya, setiap orang yang mau mengikut aku harus menyangkal dirinya, memikul salibnya, dan mengikut aku. Dulu saya waktu baca ayat ini, saya tidak mengerti apa maksudnya harus pikul salib. Apakah kita juga harus disalib seperti Kristus? Tapi bicara soal menyangkal diri, kita tahu bahwa Yesus yang Maha Kuasa, Dia ada di tahta bersama dengan Allah Bapa. Tapi Dia mau turun ke dunia, mengosongkan dirinya, mengambil rupa seorang hamba dan menjadi sama dengan manusia. Yesus tidak mempertahankan kesalahannya dengan Allah, tapi Dia mau turun ke dunia dan merendahkan dirinya dan taat sampai mati di kayu salib buat kita semua. Menyangkal diri bicara soal begini, bukan lagi tentang apa yang kita mau, bukan tentang apa yang saya mau, tapi biarlah kehendaknya yang jadi dalam hidupku. Amen. Belajar menyangkal diri tidaklah mudah. Karena ketika kita belajar menyangkal diri, kita harus mengalahkan ego, keinginan kita, mengalahkan kehendak daging kita untuk melakukan kehendak Bapa, mengalahkan nafsu dosa kita dan taat melakukan firman Allah.
Apakah mudah? Tidak mudah. Tapi apakah bisa? Pasti bisa. Yesus memberikan teladan yang luar biasa. Bahwa dia taat sampai mati. Tidak akan ada kebangkitan kalau Yesus tidak pernah mau mati buat kita. Dengar baik. Saya ingin bukakan bagaimana Yesus mematikan keinginannya sendiri. Bahwa salib bukanlah kehendak Kristus tapi kehendak Bapa bagi dia. Lukas 22 ayat ke-42 kita baca sama-sama. Ya Bapakku, jikalau engkau mau, ambillah cawan ini daripadaku. Tetapi bukanlah kehendakku, melainkan kehendakmu-lah yang terjadi. Kalau kita lihat ayat ini, kita tahu jelas bahwa Yesus tidak ingin melewati salib. Bahwa Yesus tidak mau sebenarnya. Tapi Yesus belajar berkata gini, jikalau engkau mau, ambillah cawan ini daripadaku. Tetapi bukanlah kehendakku, melainkan kehendakmu-lah yang terjadi. Ayat 44 kita baca. Ia sangat ketakutan dan makin sungguh-sungguh berdoa. Peluhnya menjadi seperti titik-titik darah yang bertetesan ke tanah. Anda tahu bahwa pembuluh darah Yesus pecah karena stres? Bahwa dia sangat takut untuk melewati salib? Siapa yang tidak takut? Berbeda dengan kita. Kita tidak tahu apa yang ada di depan kita. Tapi dia maha tahu. Dia tahu apa yang akan dilewatinya. Yesus tahu akan ada mahkota duri yang ditancapkan di kepalanya. Yesus tahu bahwa akan ada cemeti yang akan menarik daging dari punggungnya. Dia dicambuk. Yesus tahu salib itu berat. Yesus tahu dia akan diikat dan dipenjarakan di bawah tanah semalam-malaman. Yesus tahu dia akan kehausan. Yesus tahu tidak akan ada orang-orang yang membela dia. Yesus sangat ketakutan. Ada di sini yang bisa bahagia kalau tahu akan dihukum mati? Gak mungkin. Yesus sangat ketakutan. Peluhnya seperti tetesan darah karena dia begitu stresnya. Matius 26 ayat 38. Yesus katakan kepada murid-muridnya, hatiku sangat sedih seperti mau mati rasanya. Tinggallah di sini dan berjaga-jagalah dengan aku. Ini perasaan Yesus saat itu. Dia sangat sedih seperti mau mati. Ayat 42 kita tahu Yesus berdoa 3 kali. Di saat dia berdoa kedua kalinya di 42 Yesus berkata gini. Lalu ia pergi untuk kedua kalinya dan berdoa katanya, ya Bapakku, jikalau cawan ini tidak mungkin lalu kecuali apabila aku meminumnya, jadilah kehendakmu. Saya bisa pastikan salib bukan kehendak Yesus. Dia takut. Sebagai manusia, dia terlahir sebagai manusia, dia sangat takut. Tetapi dia berkata, bukan kehendakku, tapi kehendakmu. Kendati pun Yesus sangat ketakutan untuk memikul salib, tapi dia memilih taat kepada kehendak Bapanya. Dia menyerahkan kehendaknya agar kehendak Bapa yang jadi. Yesus mematikan kehendaknya sendiri. Karena itulah Yesus dikaruniakan kuasa dan kemuliaan oleh Bapa. Apa implikasinya dalam hidup kita hari ini? Yesus ingin bilang gini, kita tidak bisa lihat kemuliaan tanpa ketaatan. Kita tidak bisa menerima glory without the cross. Kita nggak bisa dibangkitkan kalau kita sendiri tidak mau menghidupi kematiannya dalam hidup kita. Yesus mati buat kita supaya kita bisa mati untuk daging kita. Bisa mati untuk dosa-dosa kita dan belajar hidup bagi Allah. Sebagai manusia, daging kita lemah. Dan Yesus sangat tahu itu. Bahwa manusia jatuh bangun dalam dosa. Kita lihat drama tadi. Bagaimana berbagai aspek kehidupan manusia yang dalam dunia nyata terjadi. Orang yang membutuhkan uang, mereka akhirnya tidak jujur dalam pekerjaan. Orang yang berpikir mereka menginginkan kebahagiaan, mereka tidak setia kepada pasangan mereka. Orang yang ingin menyenangkan istrinya. Sesuai firman Tuhan berkata, orang yang beristri memikirkan perkara-perkara duniawi. Ingin berusaha menyenangkan keluarganya dengan cara yang salah. Ingin mendapat pengakuan dari manusia dengan cara yang salah. Kita ini lemah dalam daging kita.
Tapi mari belajar dari Yesus bagaimana dia bisa mematikan keinginannya sendiri. Kalau Anda ingin mengalami kuasa kebangkitan Kristus, Anda ingin melihat salib Kristus nyata dalam hidupmu dan kebangkitannya nyata dalam hidupmu, Anda harus belajar menyalibkan keinginanmu, keinginan dagingmu, keinginan hawa nafsumu. Anda lihat teman-temanmu, mereka kaya karena mereka serakah, mereka kaya karena mereka tidak jujur. Anda tidak boleh ikut mereka. Anda berani berkata bahwa aku menjalibkan keinginanku. Saya kasih tahu, dalam hidup kita secara real, kita dituntut untuk menyangkal diri. Tapi seringkali kita memilih untuk tidak taat. Manusia itu paling pintar bikin alasan untuk membenarkan dirinya sendiri. Tapi mari belajar dari Yesus. Dia tidak argue dengan Bapa. Dia tidak bilang gini, apa nggak ada cara lain? You are Almighty God. You can do all things. Apa nggak ada cara lain? Yesus nggak deny, Yesus tidak argue. Dia bilang bukan kehendakku, tapi kehendakmu. Kuasa kebangkitan Kristus, kuasa yang sama ada di dalam kita. Katakan amin. Kuasa yang sama yang ada di dalam diri Kristus telah diberikan kepada kita orang-orang percaya. Bahwa ketika rohnya diberikan ke dalam setiap kita, kita memperoleh kuasa yang sama. Kuasa untuk apa? Kuasa untuk bangkit dari belenggu dosa. Kuasa untuk bangkit dari keterpurukan kita. Kuasa untuk bangkit dari kegagalan kita. Kuasa untuk bangkit dari kelemahan, dari kebodohan kita. Kuasa untuk bangkit dari mengasihani diri sendiri. Kuasa untuk bangkit dari zona nyaman kita. Kuasa kebangkitannya memberi kuasa dalam hidup kita. Supaya kita mati bagi dosa dan hidup bagi Allah. Kuasa kemenangan salib Kristus harusnya nyata dalam hidup kita orang percaya hari ini. Setiap kita dalam hidup ini kita punya salib. Yesus berkata barang siapa ingin mengikut aku harus menyangkal dirinya. Menyangkal daging, keinginan hawa nafsu, keserakahan, kesombongan. Dan kita harus pikul salib kita. Apa salibmu hari ini? Mungkin salibmu penyakit bawaan. Mungkin fisik yang tidak sempurna. Mungkin pasangan yang tidak pernah berubah. Yang egonya terus menyalibkan kita. Mungkin salibmu, Anda tidak punya keturunan. Mungkin salibmu, Anda terlahir, Anda tidak pernah kaya. Mungkin salibmu, Anda diperlakukan oleh orang-orang di sekitarmu dengan tidak adil. Mungkin Anda punya orang tua atau pemimpin yang tidak sempurna. Bahkan mungkin salibmu adalah panggilan Tuhan dalam hidupmu. Tapi dengar baik, kuasa kebangkitannya ada dalam hidupmu. Mari pikul salib. Apa salib hidupmu? Saya percaya bahwa salib yang Tuhan berikan dalam hidup kita adalah proses untuk membentuk kita dan membawa kita masuk dalam rencana Allah yang sempurna. Kalau memang salib itu Tuhan izinkan ada dalam hidup kita, jangan kecewa sama Tuhan. Jangan kecewa, jangan menyalahkan Tuhan. Dengar baik, tujuan salib itu ada dalam hidup kita. Supaya kita mati bagi dosa dan belajar hidup bagi Allah. Dan melihat kemuliaannya dinyatakan lewat hidup kita. You know, Tuhan bisa mengubah penderitaanmu menjadi kemuliaan. God can turn your misery to be your victory. Kuasa kebangkitan Kristus mengubah penderitaan kita jadi kemenangan kita. 1 Korintus 15 ayat 43. Ditaburkan dalam kehinaan, dibangkitkan dalam kemuliaan. Ditaburkan dalam kelemahan, dibangkitkan dalam kekuatan. Saya lihat sendiri dengan mata saya. Anak-anak yang pernah miskin. Anak-anak yang pernah ngalami sekolah itu susah. Hari ini mereka jadi pahlawan-pahlawan yang dibangkitkan Tuhan. Untuk menolong banyak anak-anak Indonesia untuk bisa sekolah. Saya melihat sendiri orang-orang yang pernah mengalami pelecehan di masa kecilnya. Mereka menjadi pahlawan untuk anak-anak yang dilecehkan. Orang-orang yang tidak punya keturunan biologis. Mereka menjadi orang tua bagi banyak yatim piatu. Orang-orang yang pernah kehilangan orang yang dikasihinya karena penyakit kanker. Atau mereka seorang cancer survivor. Mereka menjadi pahlawan untuk para penderita kanker. Dengar baik, apa salibmu hari ini?
Kalau engkau tahu bahwa engkau punya Tuhan yang memberi kepadamu kuasa untuk bangkit dari keterpurukan, Tuhan dapat mengubah deritamu jadi kebahagiaanmu. Tuhan dapat mengubah penderitaanmu jadi kemenanganmu. Tuhan dapat mengubah masa lalumu yang buruk menjadi kemenangan dan kebanggaan bagimu hari ini. Dengar baik. 1 Korintus 6:14. Allah yang membangkitkan Tuhan akan membangkitkan kita juga oleh kuasanya. Tuhan dapat mengubah titik terendah Anda hari ini menjadi titik tertinggi Anda apabila Anda mau bangkit dengan kuasanya. Saya sempat merenungkan ayat-ayat ini, saya bilang, Tuhan, susah banget khotbah buat Paskah. Karena ayat-ayat ini kalau dibaca, kita bukan gak pernah baca, tapi implikasinya apa dalam hidup kita. Saya ingin share supaya ayat-ayat ini jadi lebih real. Filipi 2 ayat 5-10 kita baca sama-sama. Hendaklah kamu dalam hidupmu bersama menaruh pikiran dan perasaan yang terdapat juga dalam Kristus Yesus, yang walaupun dalam rupa Allah tidak menganggap kesetaraan dengan Allah itu sebagai milik yang harus dipertahankan, melainkan telah mengosongkan dirinya sendiri dan mengambil rupa seorang hamba dan menjadi sama dengan manusia. Ayat 8, dan dalam keadaan sebagai manusia, ia telah merendahkan dirinya dan taat sampai mati, bahkan sampai mati di kayu salib. Itulah sebabnya Allah sangat meninggikan dia dan mengaruniakan kepadanya nama di atas segala nama. Ayat 10, supaya dalam nama Yesus bertekuk lutut segala yang ada di langit, yang ada di atas bumi, yang ada di bawah bumi, dan segala lidah mengaku Yesus Kristus adalah Tuhan, bagi kemuliaan Allah Bapa. You know, there is no glory without cross. Tidak ada kemuliaan tanpa salib. Banyak kita pengen dapat kemuliaan, banyak dari kita ingin dipromosikan. Tapi tahukah Anda bahwa ada proses kematian yang harus kita lewati? Saya ingin akhiri dengan kesaksian hidup saya supaya ini lebih real. Dengar baik. Year in, year out kita selalu merayakan Paskah. Tapi apakah kuasa kebangkitannya nyata dalam hidup kita? Waktu saya dapat panggilan Tuhan untuk menyelamatkan generasi, Januari 2006. Saya mengambil keputusan untuk mengajak suami saya pulang ke Indonesia setelah 10 tahun di Australia. Memulai kembali hidup kami, itu tidaklah mudah. Karena manusia, selalu yang penting adalah harta. Yang penting semua cukup. Kita punya pemasukan yang pasti. Kita sudah enak, sudah nyaman. Rasa nyaman adalah musuh terbesar kita untuk melakukan kehendak Allah. Dan waktu saya dan suami ngambil keputusan pulang ke Indonesia, tantangan berikutnya bukan hanya harta, bukan hanya kehilangan harta, kehilangan penghasilan, tapi tantangan berikutnya adalah serangan dari keluarga. Tidak ada satu orang pun yang mendukung pilihan kami. Semua orang memtertawakan kami. Semua orang merendahkan kami. Saya dibilang gila. Anda lihat tangan pengharapan hari ini, tapi Anda harus mengerti keadaan saya waktu itu. Seorang perempuan, seorang istri, baru melahirkan anak kembar. Mau apa sih? Terlalu banyak mau, tidak ada puas diri. Anda pasti mengerti waktu itu. Mertua mulai marah, orang tua mulai marah, tidak ada yang mau tolong kami. Kami kehilangan penghasilan karena meninggalkan Australia. Kami harus bergantung dari keluarga. Saya orang yang tidak pernah mau jadi beban. Saya orang yang tidak pernah mau minta-minta. Dan saat itu saya berada di posisi yang sangat rendah. Di titik terendah hidup saya, di mana saya hanya berharap dan mengandalkan Tuhan yang memanggil saya. Saya hanya bisa mengandalkan kebaikan dan kemurahan hati dari keluarga saya. Saya menumpang tinggal di rumah mama saya. Dan saat waktu Tuhan panggil saya untuk menolong anak-anak di Indonesia, pergi ke pedalaman-pedalaman di Indonesia, anak kembar saya baru berusia 2,5 tahun. Dan saya baru melahirkan anak baby saya yang baru berusia 1 bulan ketika saya mulai ke pedalaman Indonesia. Kalau Anda seorang ibu, Anda tahu perasaan saya. Tapi firman Tuhan berkata, Matius 10 ayat 37. Barang siapa mengasihi bapak atau ibunya lebih daripadaku, ia tidak layak bagiku. Dan barang siapa mengasihi anaknya laki-laki atau perempuan lebih daripadaku, ia tidak layak bagiku. Barang siapa
tidak memikul salibnya dan mengikut aku, ia tidak layak bagiku. Barang siapa mempertahankan nyawanya, ia akan kehilangan nyawanya. Dan barang siapa kehilangan nyawanya karena aku, ia akan memperolehnya. Salib bicara ini. Salib kita berbeda-beda. Salib saya adalah panggilan saya. Semua orang mengecam saya. Perempuan, seorang ibu. Kamu harusnya di rumah ngurus anakmu. Kenapa kamu tinggalkan anak-anakmu? Anda tahu pertanyaan orang paling banyak apa? Bagaimana mengatur waktu dengan anak-anak? Semua orang mencari titik lemah saya. Saya kasih tahu, penderitaan saya merintis tangan pengharapan adalah meninggalkan anak-anak saya dari kecil. Saya pikul salib ini tidaklah mudah. Setiap kali saya mau berangkat ke pedalaman, saya peluk anak-anak saya sambil menangis. Karena mereka masih sangat kecil. Dan saya sebenarnya tidak suka pergi meninggalkan mereka. Tapi saya menangis dan saya bilang saya mau taat sama Tuhan. Karena Tuhan bilang gini, barang siapa mengasihi anaknya laki-laki atau perempuan lebih daripadaku, ia tidak layak bagiku. Barang siapa tidak memikul salibnya dan mengikut aku, ia tidak layak bagiku. Saya salib keinginan saya sendiri. Saya salib keinginan saya untuk tinggal di rumah. Saya salib keinginan saya untuk bisa jadi wanita normal seperti yang lainnya, yang bisa duduk ngopi dengan teman-teman dan tungguin anak di sekolah. Saya pengen menyalibkan daging saya karena saya tidak punya kemewahan untuk menikmati yang perempuan lain bisa. Saya tidak punya uang yang cukup untuk merawat diri. Saya tidak punya uang cukup untuk beli apa saja yang saya mau. Tapi saya menyalipkan daging saya dan pakai uang saya untuk menolong anak-anak di Indonesia. Tiap minggu suami saya kasih saya uang dari persembahan kasih dia khotbah. Saya bawa ke kampung untuk bantu ibu-ibu di sana supaya bisa beli makan buat anak-anak mereka. Saya beli kain tenun mereka yang hari ini di rumah saya cuma ada di lemari dan tidak jadi apa-apa. Saya kasih tahu, apa salib saya? Saya kehilangan anak-anak saya. Hari ini Chloe Zoe berusia 17 tahun jalan 18. Anda tahu apa yang mereka bilang sama saya? Mereka bilang mereka tidak punya ikatan emosional dengan saya. Mereka sayang saya sebagai mama. Mereka bilang, Mami, it's not that you are not a good mom. Bukan karena Mami bukan Mami yang baik. Tapi saya tidak punya ikatan emosional sama mama. Saya tidak ingat saya punya memori sama mama. Mama tahu waktu mama tidak pernah di rumah kami sangat sedih. Mama kirim kami ke sekolah minggu, mama kirim kami ke gereja setiap minggu. Papa cuma taunya suruh-suruh kami ke gereja. Tapi sebenarnya kami sangat menderita. Karena sebenarnya hanya dua alasan kami ke gereja. Kami ingin sama-sama mama. Dan kami ingin dengar mama khotbah. Tapi sepanjang kami besar, mama tidak pernah ada. Karena mama khotbah buat orang lain di belahan dunia sana. Mama tidak pernah ada sama kami. Anak saya tidak lahir baru. Belum lahir baru. Sampai hari ini, mereka datang ke gereja itu mereka hanya diam dan tidak mengerti. Anda tahu mereka bilang apa sama saya? Waktu kami berdoa, kami tidak rasa apa-apa. Waktu di gereja semua orang memuji dan menyembah Tuhan, kami tidak rasa apa-apa. Kami ke gereja karena disuruh papa. Mereka bilang sama saya, Mami, justru di saat kami butuh mama, mama gak ada. Mama khotbah buat dunia, tapi mama gak ada buat kita. Dan saya bilang gini, no, dari kecil kalau mami gak ke pedalaman atau mami gak pelayanan, mami di rumah. Mami nonton Barbie sama kamu. Dia bilang enggak, I don't remember that. Waktu malam-malam kita ngobrol, mami suka sharing firman Tuhan. Buat mereka gini, not enough. Waktu saya kurang buat mereka. Anda tahu pukulan yang terbesar dalam hidup saya adalah melihat anak-anak saya belum kenal Tuhan sampai hari ini. Orang puji saya, orang bilang saya punya nama besar. No, buat saya panggilan ini salib.
Kalau saya boleh tukar waktu saya mungkin memilih jadi mama yang biasa aja, yang penting saya lihat anak-anak saya kenal Tuhan. You know, saya cuma pegang janji Tuhan buat saya. Tiap kali Tuhan ngomong sama saya tentang anak-anak saya, Tuhan selalu bilang gini, do not worry about your kids, I will take care of your kids. Jangan khawatir tentang anak-anakmu, aku akan urus anak-anakmu. Matius 19 ayat 29. Dan setiap orang yang karena namaku meninggalkan rumahnya, saudaranya laki-laki atau saudaranya perempuan, bapak atau ibunya, anak-anak atau ladangnya, akan menerima kembali 100 kali lipat dan akan memperoleh hidup yang kekal. Amin. Saya pegang janji Tuhan ini buat saya, bahwa saya akan lihat anak-anak saya melayani Tuhan, menerima Tuhan, Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat, dan benar-benar mengalami perjumpaan dengan Tuhan secara pribadi. Bukan karena Anda tidak penting buat saya, tapi Anda mengerti ini salib buat saya. Anak kembar saya yang pertama, Chloe, berkata begini, Mami, kalau saya bisa turn back the time, kalau saya bisa mengembalikan waktu yang hilang, saya tidak akan meminta mama berubah. Saya tidak akan meminta mama untuk merubah apapun. Karena saya tahu Tuhan punya rencana dalam hidup mama. Saya tahu bahwa Tuhan punya panggilan dalam hidup mama. Dan saya sangat memahami, mama pergi karena panggilan Tuhan. Tapi mama juga harus mengerti bahwa kami butuh waktu untuk punya ikatan emosional dengan mama. Karena sejak dari kami kecil, mama sibuk melayani. Omongan Chloe ini seperti air sejuk di tengah-tengah kesedihan saya. Tapi Anda tahu, bagi saya, nama besar gak ada artinya. Harta pun gak ada artinya. Bagi saya, hari ini Tangan Pengharapan dikenal orang banyak. Dan kami bisa menolong lebih dari 10.000 anak Indonesia. Tidak ada satu sedikit pun kebanggaan dalam hati saya. Memang semua ini adalah kemuliaan yang Tuhan berikan karena salib yang saya pikul. Tapi doa saya hari ini, saya hanya minta begini, Tuhan, kemuliaan yang kuinginkan hanya melihat anak-anakku mengenal Tuhan. Besok subuh, saya akan berangkat untuk bertemu dengan Chloe dan Zoe. Saya batalkan semua jadwal pelayanan di gereja. Seminggu ke depan saya akan kembali Sabtu depan untuk melayani Anda hari Minggu. Saya pesan sama staf di kantor, saya tidak akan kerja sama sekali, saya akan matikan handphone saya. Kalau Anda butuh otorisasi, saya cuma kasih Selasa pagi dan Jumat pagi. Selebihnya saya hanya akan ada buat Chloe dan Zoe. Saya merasa sebagai ibu yang gagal. Tapi ini salib saya. Mungkin salib Anda. Anda merasa Anda miskin dan tidak pernah kaya. Anda tidak bisa seperti yang lainnya bisa beli apa saja. Bisa beli rumah yang mewah. Mungkin Anda punya salib yang suamimu tidak sayang sama kamu. Suamimu tidak setia meskipun kalian kaya. Mungkin Anda punya salib penyakit. Mungkin Anda punya salib istri yang tidak baik, yang tidak melayani. Mungkin Anda punya salib cacat tubuh, disabilitas, mungkin anak yang katanya kurang normal dan sebagainya. Kita semua punya salib di hidup kita. Tapi dengar baik, tidak ada kemuliaan tanpa salib. Percayalah bahwa kuasa Tuhan nyata dalam hidup kita untuk mengubah penderitaan kita jadi kemenangan kita. Amen. Saya akan lihat anak-anak saya dimenangkan buat Tuhan. Saya percaya. Saya pikul salib saya dan saya akan lihat kemuliaan Allah dinyatakan bagi saya. Saya minta jemaat dukung saya dan suami dalam doa. Kemarin saya ngomong sama Bobby. Bobby Lianto bukan orang baru. Kami berteman sudah sangat lama. Kakaknya sekolah di Australia juga sama-sama kami. Saya bilang sama Bobby, gimana Jaden bisa kecil-kecil jadi pengkhotbah dari usia 9 tahun? Anda tahu berawal dari mana? Berawal dari penyakit mata yang dideritanya. Anak ini operasi mata, nanti dia akan saksikan.
tapi dia ngalami Tuhan dalam hidupnya. Kadang-kadang kita harus izinkan ada kematian-kematian terjadi dalam hidup kita, supaya kita ngalami kemuliaan Allah. Dan bagaimana Bobby kasih waktunya setiap malam, hampir setiap malam, katanya 330 hari dalam 365 hari, untuk cerita sama anaknya tentang Tuhan. Dengan berbagai dongeng, cerita, Alkitab. Dia bilang gini sama saya. Dia adalah pemimpin Full Gospel Businessman Fellowship di sana. Dan dia bilang gini, kan aku harus sharing di Full Gospel. Aku harus persiapkan kan kalau buat khotbah. Apalagi buat anakku, ini kan generasi. Aku harus siapin. Jadi tiap hari waktu dia baca firman, dia pikirin bagaimana caranya dia bisa jelasin tentang Tuhan buat anak-anaknya. Ceritanya lucu-lucu sampai pakai nama Kingdom of Hyundai dan sebagainya. Tapi saya kagum dengar ceritanya bagaimana dia bilang gini, kalau dia ada meeting di malam hari, dia akan pulang ke rumah sebentar untuk cerita buat anaknya. Anaknya tidur baru dia pergi meeting lagi. I think Bobby should share sama kita kapan-kapan tentang bagaimana jadi papa yang baik buat anak-anak. Dan saya berharap Jojo juga bisa dengar Bobby cerita. Saya ingin sekali kita semua belajar bagaimana kita harus pikul salib di hidup ini. Dengan penuh ketaatan sama Tuhan, menyangkal daging kita. It's not about me. Bukan apa yang saya mau, tapi biar kehendak Tuhan yang jadi dalam hidup kita. Amin. Mungkin harga yang kita bayar membuat kita mencucurkan air mata. Tapi percayalah, ada kemuliaan yang menanti kita. Ada kemuliaan yang menanti kita. Mari alami kuasa kebangkitannya. Jangan lagi terpuruk. Jangan lagi tinggal dalam dosa. Jangan lagi keinginan hawa nafsumu menguasaimu. Mari bangkitlah. Anda tidak bisa mengubah di mana Anda berdiri hari ini. Tapi Anda bisa menentukan kemana Anda mau pergi. Mari bangkitlah dengan kuasa Tuhan dalam hidupmu. Mari kita berdoa. Bapa di sorga, mampukan kami untuk bangkit Tuhan, dengan kuasa kebangkitan-Mu yang nyata dalam hidup kami. Kami mau taat sama Tuhan. Kami mau pikul salib kami. Kami percaya kami akan lihat kemuliaan menanti kami di depan. Kami mau bangkit dari segala keterpurukan. Kami mau bangkit dari segala ikatan dosa, belenggu-belenggu dosa yang membuat kami susah untuk bangkit selama ini. Tuhan, kami mau bangkit dari kelemahan daging kami sendiri. Kami mau bangkit Tuhan dari kebiasaan buruk kami. Kami mau bangkit dari zona nyaman kami. Kami mau bangkit Tuhan dari ketidaksetiaan kami. Kami mau berjalan makin lama makin kuat. Kami percaya ada kuasa kebangkitan Tuhan yang akan nyata dalam hidup kami. Kami percaya Tuhan akan mengubah penderitaan kami jadi kemenangan kami, Tuhan. Terima kasih Bapak. Kasih karunia-Mu memampukan setiap kami. Di dalam nama Yesus yang percaya sama-sama kita katakan. Amen.